Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Budia. Kali ini masih di Sapen TV. Bagaimana keadaan kalian? Masih sehat semua kan? Alhamdulillah. Bu Guru juga ikut mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah sehingga selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas tema 9 dengan muatan bahasa Indonesia. Materinya tentang wawancara. Ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Benar. Wawancara adalah kegiatan untuk mencari informasi dengan cara tanya jawab. Sebenarnya kegiatan mencari informasi itu bisa dengan berbagai macam cara. Contohnya dengan melihat internet, membaca buku, majalah. Tetapi khusus untuk wawancara ini kita mencari informasinya dengan cara tanya jawab. Nah, kita tanya jawab dengan siapa? Kita tanya jawab dengan seorang narasumber. Narasumber itu adalah orang yang memberi informasi atau sumber informasi yang kita minta bantuannya untuk memberi informasi. Profesi yang berhubungan dengan kegiatan wawancara ini biasanya disebut sebagai wartawan. Wartawan tugasnya adalah mencari informasi dengan cara wawancara dengan narasumber. Nah, dalam kegiatan wawancara ini ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Tidak serta-merta kita langsung datang ke narasumber minta informasi, tanya-tanya begitu, tidak. Tapi ada beberapa tahap yang perlu kita siapkan dahulu sebelum melakukan wawancara. Nah, apa saja itu tahapnya? Mari kita bahas. Ya, tahap dalam melakukan wawancara ini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan atau tahap sebelum wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Dan yang ketiga adalah tahap setelah melakukan wawancara. Mari kita bahas yang pertama. Sebelum melakukan wawancara atau tahap persiapan, apa saja yang perlu kita lakukan? Apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama adalah kita harus menentukan dulu topik wawancara. Nah, supaya apa? Supaya kita fokus. Topik wawancara ini memfokuskan apa yang ingin kita tanyakan. Yang kedua, kita harus menentukan daftar pertanyaannya atau membuat daftar pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan atau apa yang ingin kita cari informasinya. Nah, ini nanti kita bahas khusus. Ada kata-kata tanya yang kita perlukan untuk yang bisa kita gunakan untuk bertanya. Yang ketiga, kita juga harus menentukan siapa narasumbernya. Narasumbernya siapa untuk topik seperti ini, cocoknya seperti apa. Contohnya, kalau kita ingin mengetahui informasi tentang cara membuat tempe, ya kita tanyanya pada produsen tempe. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana cara merawat hewan, ya kita harus bertanya pada peternak, semacam itu. Maka menentukan narasumber itu penting. Nah, narasumber yang kita tentukan ini sebaiknya sesuai dengan topik yang kita tentukan. Setelah menentukan narasumber, apa yang perlu kita lakukan? Kita wajib juga untuk membuat janji atau menghubungi narasumber. Untuk apa? Ya kita untuk bisa dengan telepon untuk menentukan waktu dan tempat kapan kita melakukan wawancara. Nah, itu tahap-tahap persiapannya. Selain itu, sebelum kita melakukan wawancara, kita juga harus mempersiapkan alat-alat apa yang bisa dipakai untuk merekam. Kalau zaman sekarang mah banyak ya, bisa pakai HP, bisa pakai kamera, bisa pakai tape recorder dan lain sebagainya. Kalau misalnya alat-alat itu tidak ada, kita juga bisa menggunakan catatan. Nah, itu adalah alat rekam kita ketika melakukan wawancara. Baik, kita lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua atau tahap ketika kita melakukan wawancara, maka apa saja hal yang perlu kita perhatikan?
Yang pertama, kita tadi kan sudah bikin janji dengan narasumber ya, maka yang pertama kita harus lakukan adalah datang sesuai waktu dan tempat di mana kita melakukan janji dengan narasumber. Kalau bisa sampai di tempatnya sebelum waktu kita janjian sekitar 10 atau 15 menit sebelumnya. Setelah kita sampai, apa yang perlu kita lakukan? Ketika kita menemui narasumber, maka kita wajib memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan namanya, dari mana asalnya, tujuannya apa. Setelah kita memperkenalkan diri, baru kita nanti melakukan wawancara sesuai dengan topik yang kita buat, sesuai dengan daftar pertanyaan yang kita buat. Ketika melakukan wawancara atau tanya jawab ini, sebaiknya kita bertanya dengan sopan dan menggunakan kata tanya atau kalimat tanya yang jelas. Jangan berbelit-belit, jangan kemana-mana, kita fokus sesuai dengan daftar pertanyaan yang kita buat. Nah, setelah wawancara berlangsung atau ketika saat wawancara berlangsung, kita juga perlu mencatat apa jawaban narasumber. Bisa dengan catatan, bisa dengan rekaman tape recorder, bisa dengan kamera, atau bisa dengan HP dan alat rekam lain yang bisa kita persiapkan. Nah, selanjutnya setelah kita merekam, apa yang kita lakukan? Setelah kita lakukan wawancara, maka kita juga wajib menutupnya dengan berterima kasih. Ya, jangan lupa terima kasih terhadap narasumbernya. Baru setelah itu kita lakukan tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga atau tahap setelah wawancara adalah pertama, merangkum semua jawaban narasumber, membuat kesimpulan, lalu membuat laporannya. Nah, kalau misalnya itu wartawan televisi, maka laporannya bisa dalam bentuk video ketika kita melakukan wawancara. Kalau misalnya wartawan surat kabar, biasanya dalam bentuk tulisan atau ketikan. Nah, itu contoh-contoh laporannya. Bisa kalian lihat contoh bagaimana cara melaporkannya pada buku paket kalian. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara ini, setelah kita membuat laporan, membuat kesimpulan, maka kita laporkan pada pihak yang berhak untuk menerimanya. Itu tadi tahapan untuk melakukan wawancara. Baik, selanjutnya mari kita fokus ke tahap persiapan wawancara. Tahap persiapan wawancara yang kita fokuskan kali ini adalah tahap untuk membuat daftar pertanyaan. Sudah bisa membuat daftar pertanyaan? Ya, untuk membuat daftar pertanyaan kita harus menentukan dulu topiknya. Misalnya, topiknya tentang sumber energi. Maka daftar pertanyaan yang bisa kita buat, contohnya adalah apa yang dimaksud dengan sumber energi? Apa saja contoh-contoh sumber energi? Di mana kita bisa mendapatkan sumber energi tersebut? Kapan kita menggunakan sumber energi? Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber energi? Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber energi tersebut? Bagaimana cara kita menjaga kelestarian sumber energi? Dan mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber energi? Itu adalah contoh-contoh daftar pertanyaan yang berhubungan dengan topik sumber energi. Nah, dari daftar pertanyaan itu, mari kita lihat. Dalam pertanyaan itu menggunakan kata tanya yang spesifik. Apa saja kata tanya tersebut? Mari kita lihat. Apa contoh-contoh sumber energi? Maka kata tanyanya kita menggunakan kata apa. Apa ini untuk menanyakan benda, benar. Kemudian dalam kalimat tanya, kapan kita menggunakan sumber energi tersebut? Kita menggunakan kata tanya kapan? Ya, kapan itu untuk menanyakan waktu. Selanjutnya,
Di mana kita mendapatkan sumber energi tersebut? Di mana adalah kata tanya untuk menanyakan lokasi atau tempat. Bagaimana cara kita menjaga sumber energi tersebut? Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau keadaan. Mengapa kita harus menjaga sumber energi? Mengapa? Untuk menanyakan alasan. Lalu, siapa yang wajib menjaga sumber energi tersebut? Siapa untuk menanyakan? Orang, ya. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang wawancara dan membuat kalimat tanya atau daftar pertanyaan. Bu Guru harap kalian bisa paham. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.